Garus dengan NIM 0103203023. Nah, saya jurusan dari Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Stambul 2020. Nah, adapun pada kesempatan kali ini adalah untuk menjelaskan bagaimana sumber manusia di era globalisasi dalam rangka memenuhi tugas dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sumber daya manusia di era globalisasi. Namun jauh sebelum itu, di sini kita akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia di era globalisasi. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan global. Dan yang ketiga, strategi manajemen sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan globalisasi. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yang dimana manajemen sumber daya manusia di era globalisasi. Nah, di dalam era globalisasi, tantangan yang terpenting yang dihadapi manajemen sumber daya manusia selalu berkaitan dengan menyediakan pelayanan yang masuk akal dengan rencana strategi perusahaan. Nah, adapun perencanaan strategi mencakup 4 tugas utama manajemen, yaitu yang pertama, menentukan evaluasi situasi internal dan eksternal. Nah, mendefinisikan bisnis dan mengembangkan misi, menerjemahkan misi ke dalam suatu strategi, dan merangkai strategi atau arahan tindakan. Nah, perusahaan menggunakan beberapa strategi kompetitif untuk mencapai keuntungan kompetitif, yaitu bagaimana kepemimpinan biaya rendah, serta diferensi dan fokus terhadap sumber daya manusia. Nah, jadi proses sumber daya manusia terdiri dari 3 komponen dasar. Yang pertama, profesional sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk membangun sumber daya manusia. Nah, kegiatan dan kebijakan sumber daya manusia serta kompetensi dan perilaku karyawan. Jadi, mereka menciptakan sistem sumber daya manusia yang berorientasi pada strategi yang membutuhkan keahlian baru sebagai bagian dari profesional sumber daya manusia itu sendiri. Nah, mereka harus memiliki wawasan-wawasan yang luas serta pengetahuan bagaimana bisnis agar dapat memahami untuk dalam persoalan bagaimana perusahaan menciptakan nilai-nilai dan untuk melihat bagaimana sistem sumber daya manusia perusahaan berkontribusi dalam proses penciptaan nilai-nilai tersebut. Nah, teman-teman, selanjutnya bisa kita lihat yang dimana banyak perusahaan yang memiliki kinerja tinggi yang mempekerjakan karyawan berdasarkan kepada seleksi tes dan menyediakan pelatihan-pelatihan pada karyawan baru. Nah, manajer sumber daya manusia butuh cara untuk menerjemahkan strategi baru perusahaan ke dalam kebijakan dan praktik SDM yang spesifik dan dapat diterapkan. Nah, manajer sering menggunakan kartu nilai SDM. Untuk apa? Untuk mengukur efektivitas dan efisiensi fungsi SDM dalam menghasilkan perilaku karyawan untuk mencapai tujuan strategi perusahaan. Nah, kartu nilai ini menunjukkan standar kuantitatif yang digunakan perusahaan untuk mengukur aktivitas SDM dan mengukur perilaku karyawan sebagai hasil dari kegiatan ini dan mengukur hasil organisasi yang secara strategik dan relevan dengan perilaku karyawan tersebut. Nah, ada 7 tahap dalam penggunaan pendekatan kartu nilai SDM untuk menciptakan hasil strategik yang berorientasi pada sistem sumber daya manusia. Yang pertama, mengidentifikasi strategi bisnis. Yang kedua, menjabarkan nilai rantai perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi keluaran organisasi yang secara strategik dibutuhkan. Nah, yang keempat, mengidentifikasi perilaku dan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kelima, mengidentifikasi aktivitas dan kebijakan sistem SDM yang relevan secara strategik yang dibutuhkan. Nah, yang keenam, mendesain sistem pengukuran kartu nilai sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah evaluasi secara periodik sistem pengukuran tersebut. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu manajemen sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan global. Nah, strategi SDM perlu dipersiapkan secara matang dan seksama, khususnya oleh perusahaan agar mampu menghasilkan keluaran yang mampu bersaing di tingkat dunia atau di tingkat internasional. Untuk mengantisipasi tersebut,
perdagangan bebas di tingkat dunia, para pemimpin negara ASEAN pada tahun 1992 memutuskan mendirikan AFTA atau ASEAN Free Trade Area yang bertujuan meningkatkan keunggulan bersaing regional karena produksi diarahkan pada orientasi pasar dunia melalui eliminasi tarif atau bea, menghilangkan hambatan tarif. Nah, strategi sumber daya manusia berkaitan dengan misi strategi perusahaan, SBU atau strategi business unit, dan juga strategi fungsional. Nah, penentuan strategi sumber daya manusia perlu memperhatikan dan mempertimbangkan misi dan visi serta strategi korporat, serta perlu dirumuskan secara logis, jelas dan applicable. Nah, ketidaksesuaian strategi SDM dan strategi perusahaan akan mempengaruhi pencapaian sasaran perusahaan. Nah, salah satu kunci yang sangat penting meraih keuntungan kompetitif adalah melalui pengelolaan sumber daya manusia secara efektif dan secara efisien. Nah, sementara itu, jika kita lihat di tingkat mikro, banyak perusahaan-perusahaan yang perlu berperan aktif untuk ikut meningkatkan mutu SDM yang baik. Nah, aset SDM yang perlu dievaluasi adalah bobot atau kualitas dan potensi sumber daya manusia yang dimiliki saat ini. Nah, ada 4 faktor yang harus dievaluasi sumber daya manusia yang perlu dipertimbangkan. Nah, yang pertama, tingkat strategis antara lain visi dan misi serta sasaran organisasi. Nah, yang kedua, faktor internal SDM seperti aset sumber daya manusia, kualifikasi sumber daya manusia, aktivitas sumber daya manusia. Nah, adapun aktivitasnya seperti pengadaan, pemeliharaan, pelatihan, dan pengembangan serta kebijakan-kebijakan sumber daya manusia. Nah, yang ketiga, faktor-faktor eksternal seperti demografis, perusahaan sosial, budaya, teknologi, politik, peraturan-peraturan pemerintah, pasar tenaga kerja, dan isu internasional, misalnya seperti hak asasi manusia dan ekologi internasional. Nah, yang keempat yaitu faktor organisasional, yaitu seperti struktur, strategi perusahaan, budaya perusahaan, dan strategi sumber daya manusia di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, materi tentang strategi manajemen sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan global. Jadi teman-teman, strategi manajemen sumber daya manusia adalah pusat dari semua rencana dan program-program untuk menghadapi tantangan globalisasi. Mengapa? Karena tidak ada rencana atau program yang dapat dirancang dan diimplementasikan secara efektif tanpa pemikiran-pemikiran yang strategis. Nah, pengembangan strategi sumber daya manusia sangat penting untuk sistem tata kelola dan manajemen. Nah, semua organisasi, baik itu organisasi sektor politik, swasta, dan nirbala, yang dimana terlepas dari sistem politik dan ekonomi di era globalisasi saat ini. Nah, selanjutnya, pengembangan kapasitas sumber daya manusia harus mengacu pada pengembangan kelembagaan, kemampuan organisasi, manajerial, teknologi, budaya, dan kemampuan individu, kemampuan keterampilan, dan pengetahuan sistem pemerintahan dan administrasi publik untuk tidak hanya mengelola baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Nah, kemampuan semacam itu memungkinkan pemerintah dan administrasi publik untuk tidak hanya mengatasi dan mengelola tantangan-tantangan tata kelola dan administrasi yang sedang berjalan, tetapi juga untuk bertindak lebih jauh dengan melalui antisipasi, yang dimana visi yang efektif, pengetahuan dan keterampilan proaktif, dan perilaku organisasi yang dapat memperbaiki diri sendiri. Baik, selanjutnya kita melihat pengembangan kapasitas juga berarti mengembangkan kemampuan untuk membangun dan mengendalikan masa depan. Dan ini berarti pilihan strategi untuk mengendalikan acara dan membangun masa depan dengan mengembangkan kemampuan antisipatif dalam manajemen publik dan pemerintahan. Nah, pengembangan kapasitas sumber daya manusia sangat dibutuhkan baik secara horizontal maupun vertikal. Yang pertama, berfokus pada strategi pembangunan kapasitas domestik
Sementara yang terakhir menekankan pengembangan kapasitas dalam hubungan internasional dan dalam fungsi yang efektif sebagai negara dalam komunitas global. Nah, keduanya terkait langsung dengan pembangunan. Kapasitas pembangunan berkelanjutan nasional. Nah, pada bidang domestik dari peningkatan kapasitas menangani semua sektor ekonomi, masyarakat dan politik serta administrasi dalam mengembangkan infrastruktur berat, beragam industri, pertanian, pariwisata, layanan sosial, transportasi serta komunikasi, tata kelola dan sistem pemerintahan, perkotaan dan perdesaan, sistem administrasi serta manajemen semua organisasi di sektor publik, swasta dan nirlaba.